Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saung Mas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal dan spiritual yang saya lakukan secara pribadi. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur diberikan kesehatan, waluya jati, kelawan rahmat, lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para sedulur-sedulur yang baru menemukan channel Saung Mas 81. Selamat datang, dan bagi para sedulur yang sudah mensubscribe, kami ucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi rezekinya yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Di dalam kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, kami ingin melanjutkan cerita yang terdahulu, yaitu tentang Pangkur. Pangkur yang menceritakan tentang ipat-ipat atau wasiat Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah kepada anak putu, dan juga perselisihan tentang arah kiblat di Masjid Agung Demak yang terjadi oleh para wali pada saat itu. Nah, sekarang yang akan kami ceritakan itu tentang Masjid Agung Pakungwati atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masyarakat Cirebon dulu menyebut Masjid Agung Pakungwati atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu dengan nama Masjid Agung Pakungwati, karena berangkat dari sejarah pembangunan masjid ini yang diprakarsai oleh Nimas Pakungwati. Terdapat dua versi mengenai tahun pembangunan Masjid Pakungwati atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dibangun tahun 1480-an, dan ada juga yang menyebut pada kurun waktu 1498 sampai 1500-an kala itu. Pembangunan masjid melibatkan sejumlah wali songo dan beberapa tenaga ahli dari Kesultanan Demak yang dikirim langsung oleh Raden Fatah. Keseluruhan yang membantu pembangunan masjid ini hampir mencapai kurang lebih 500 orang. Yang berperan merintis pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yaitu Sunan Gunung Jati, yang notabene adalah suami dari Nimas Pakungwati, dan berperan besar sebagai pimpinan dalam pembangunan ini adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Arsiteknya bernama Raden Sepat yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Nama Sang Cipta Rasa bermakna bangunan agung yang sengaja dibangun untuk ibadah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menciptakan dan merasakan menjadi cipta lan rasa, pengejauhan tahannya dari rasa, keyakinan, dan kepercayaan. Masjid Agung Sang Cipta Rasa beralamat di Jalan Jagasatru, Kesepuhan, Kecamatan Lemah Lingkuk, Kota Cirebon. Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki saka guru tata sama seperti di Masjid Agung Demak atau tiang utama yang mirip dengan Masjid Agung Demak. Tiang utama buatan Sunan Kalijaga ini terbuat dari tatal, yaitu pecahan-pecahan kayu yang disatukan. Hal ini melambangkan kesatuan, gotong royong, serta kekuatan umat Islam. Arsitek Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Arsitek masjid ini tergolong unik lagi klasik. Nampak perpaduan unsur
budaya dan sejarah di setiap bagian masjid ini. Bagian atap masjid yang berbentuk hampir sama dengan masjid-masjid peninggalan kerajaan Islam lainnya. Atap Masjid Limas Sang Cipta Rasa bersusun 3 dengan ukuran semakin ke atas semakin mengecil. Pada bagian eksterida di sekeliling masjid terdapat pagar tembok berbentuk tonjolan belah ketupat dan bentuk segi 6 bergerigi. Pagar tembok masjid ini dilengkapi 6 pintu, yakni 3 pintu pada sisi timur, 1 pintu pada sisi utara, dan 2 pintu pada bagian tengah. Gerbang Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Bentuk pintu dan gerbang menyerupai gapura padukarsa. Padukarsa itu yaitu sebuah bangunan batu yang disusun tanpa menggunakan semen. Di pintu utama sebelah timur bagian tengah berhias sayap bersusun 3 pada puncak dan pada bagian tengah berhias candi laras. Ruang utama atau bagian inti Masjid Agung Cirebon berukuran 17,8 dikali 13,3 meter dan terdiri dari 6 ruangan yang dikelilingi tembok setinggi 3 meter. Pada dinding tersebut juga terdapat 9 pintu yang melambangkan 9 anggota Wali Songo. Masih di bagian ruang utama masjid terdapat 30 tiang berbentuk bulat dengan diameter 40 cm yang berdiri di atas umpat-umpat. Beberapa bagian dinding Masjid Agung Sang Cipta Rasa dihias dengan lubang angin berbentuk belah ketupat bergigi serta pilaster berhias motif teratai dan sulur-sulur pada bagian atas dan bawahnya. Pintu masuk ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa arsitek bercorak Cina dapat dilihat di beberapa bagian dinding masjid ini. Dinding tersebut berhias porselin asal Cina dengan bentuk piring utama warna merah dan biru yang terbuat pada masa dinasti Ming. Di dalam ruang utama masjid terdapat mihrab, mimbar, dan maksurah. Pada bagian mihrab masjid terdapat ukiran berbentuk bunga teratai yang dibuat oleh Sunan Kanjeng Kalijogo. Selain itu di bagian mihrab juga terdapat 3 buah ubin bertanda khusus yang melambangkan 3 ajaran pokok agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Karena ubin tersebut dipasang oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijogo pada awal berdirinya masjid. Konon seperti itu para sedulur. Mihrab dan mimbar Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang diberi nama Sang Renggakosa. Letaknya di utama mihrab dan tidak menempel pada dinding. Jadi ada batas di antara mimbar dan tembok. Sementara maksurah atau pagar berbentuk palang kayu untuk tempat sholat, yaitu maksurah Sultan Kesepuhan, terletak di kiri mimbar dengan pintu masuk pada sisi barat, dan maksurah Kanoman terletak di sebelah selatan dan pintu masuknya di bagian timur. Jadi maksurah ini ada sebuah tempat kotak tapi di pagar kayu di dalam Masjid Agung, dan tempat-tempat itu maksurah ini khusus untuk keraton Kesepuhan dan juga untuk para keraton Kanoman. Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki serambi yang dibagi menjadi serambi dalam dan serambi luar. Serambi dalam terdiri atas serambi selatan, timur, utara, dan barat. Serambi yang terletak di sebelah selatan ruang utama disebut dengan Prabayaksa.
sementara Serambi Timur dinamakan Serambi Pemandangan. Di Serambi Utama ada sebilah rotan yang berfungsi sebagai dulunya, yaitu tempat untuk menjemur baju Kanjeng Sunan Kalijogo, dan ada bedug Sang Guru Mangir atau disebut bedug Kiai Buyut Kesbur Putih yang panjangnya mencapai 1 meter dengan diameter 80 cm. Sedulur, dilanjut para sedulur. Serambi Luar Masjid Agung Sang Ciptarasa. Sementara pada Serambi Luar, yaitu Serambi Timur, Selatan, dan Utara. Serambi Timur terdiri atas 2 serambi berbentuk persegi panjang dengan ubin berwarna merah tua, tanpa dinding dan atap berbentuk limas. Serambi Selatan berfungsi sebagai tempat sholat kaum wanita atau pawastren, sedangkan Serambi Utara berdampingan dengan Serambi Pemandangan. Fasilitas dan aktivitas Masjid Agung Sang Ciptarasa. Sebagai bagian dari Kesepuhan Cirebon, masjid ini sering dikunjungi oleh orang-orang yang hendak beribadah dan berwisata. Tidak ada biaya tiket masuk. Setiap hari banyak dikunjungi baik warga lokal maupun dari luar. Masjid ini dilengkapi dengan fasilitas antara lain sarana ibadah, tempat wudhu, kamar mandi atau WC, kantor sekretariat, tempat menitipkan sepatu dan sandal, taman, serta tempat parkir. Juga terdapat sound system dan multimedia. Dilanjut para sedulur, minum dulu, haus. Alhamdulillah. Baik, sumur jam-jam di Masjid Agung Sang Ciptarasa. Di Masjid Agung Sang Ciptarasa terdapat sumur jam-jam yang oleh masyarakat setempat disebut Banyu Cis. Air yang mengalir dari sumur ini dipercaya dapat mengobati berbagai macam penyakit dan memudahkan rezeki bagi siapa saja yang meminumnya, dan dapat digunakan untuk menguji kejujuran seseorang. Masjid Agung Sang Ciptarasa memiliki keunikan pada pelaksanaan sholat Jumat. Jika masjid-masjid yang lain hanya menggunakan 1 muadzin untuk memandangkan adzan, namun di masjid ini ada tradisi, yaitu adzan pitu. Maksudnya adzan pitu adalah 7 orang muadzin akan mengumandangkan adzan secara bersama-sama guna memanggil para jamaah yang akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Sang Ciptarasa. Tradisi ini dari dulu sampai sekarang alhamdulillah masih dilaksanakan. Silakan sholat Jumat di Masjid Agung Sang Ciptarasa. Jangan lupa bawa sajadah masing-masing, karena terkadang sampai keluar sholat di parkiran sampai ke situ. Mangga silakan dicoba betul, enak. Masjid Agung Sang Ciptarasa juga menyelenggarakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Uniknya, sholat Id di masjid ini berlangsung setelah menyelenggarakan sholat Id di Langgar Agung Kesepuhan. Biasanya Sultan Kesepuhan Cirebon dan sebagian jamaah mengikuti sholat Id lagi dilakukan di Agung Sang Ciptarasa. Jadi sholat Idnya di Langgar Agung Kesepuhan dan ke Masjid Agung Sang Ciptarasa. Itulah para sedulurku semuanya tentang Masjid
Agung Pakungwati atau Masjid Agung Karasa. Mugi-mugi bisa menambah wawasan, terutama bagi saya pribadi dan juga para sedulur-sedulur yang ada di seluruh Nusantara. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Mugi-mugi selalu diberikan kebaikan baik dunia maupun kebaikan akhirat, dan dipermudahkan segala kegiatan dan aktivitas apapun dalam kehidupan para sedulur-sedulur semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kula mohon ampura para sedulur jika dalam penyampaian ada muna lan muni yang keliru atau salah, mohon diampura dengan sangat. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.